Sebenarnya kalau ibaratnya ekstrimnya nggak ada QA, developer doang yang full ngetes tuh gimana keuntungan dan kerugiannya. Oke, yang pertama itu keuntungannya bisa cepat deteksi masalah karena kan dia yang ngetes sendiri itu kodenya, jadi kemungkinan akan dijalani di lokal dan bisa kelihatan kalau ada masalah seperti bug fix itu langsung cepat karena jadinya lebih cheaper to fix. Terus kesadaran kualitas code yang tinggi, kalau dibikin kodenya yang jelek otomatis yang kena imbasnya adalah dia juga, jadi si developer sendiri. Makanya dia selalu mempertimbangkan ini gimana sih implementasinya biar testable. Artinya kayak ini bisa dibikin unit testingnya, mock testing, automation, semuanya mereka aware karena ini imbasnya ke hasil kerjanya dia juga. Terus biasanya mereka juga mikirin nih error kayak handlingnya gimana, ada error yang bisa gampang di-debugnya nggak sih, ada trik-triknya. Nah, karena dia bertanggung jawab atas kodenya, dia mikirin juga nanti gimana di production nih biar kalau ada error tuh biar lebih gampang di-debugnya. Dan otomatis juga kode lebih clean. Nah, ini ada keuntungan yang menurut gue paling penting nih di antara beberapa hal ini karena developernya makin aware kalau dia tuh harus deliver kode yang bagus. Efisiensi karena nggak perlu pingpong dengan QA, jadi ya udah dirilis, ada feedback dari QA, di fix, terus kasih lagi QA. Jadi kayak ada lempar-lemparan fitur gitu. Nah, hasilnya si developer juga jadi lebih bertanggung jawab. Mereka harus ngetes semuanya lebih serius lagi, nggak cuman happy flow, negative case-nya juga dicek. Dan tentu aja jadi lebih hemat karena nggak perlu hire dedicated QA. Tapi ternyata setelah di kantor gua eksperimen, kayak misalkan satu tim kita nggak kasih QA, hanya dev aja, ada beberapa concern sebenarnya. Di antaranya digulung dulu. Oke. Yang pertama itu adalah konflik kepentingan. Jadi banyak yang error itu jadi silent justru karena ya kalau dia report error ya dibenerin lagi makan waktu lah. Terus juga misalkan ini kayaknya user nggak mungkin kejadian gitu kan. Jadinya sering ada masalah di sini. Jadi ada silent error. Jadi nggak dibenerin karena menurut dia yang nggak ada yang tahu lah. Kayaknya user juga nggak bakalan ngelewatin journey nih gitu. Jadi ada sedikit bias. Nah, confirmation bias itu adalah dia ngetes hanya sebatas testingnya itu menunjukkan kalau codingan dia bekerja gitu. Kayak bikinnya ini gimana caranya nunjukin kalau kerjaan gue beres gitu. Jadi kayak semacam ngetesnya cuman happy flow doang. Yang penting di acceptance kriterianya itu sudah terpenuhi. Jadi cuman sesimpel itu. Makanya tesnya jadi dangkal. Ada beberapa blind spot juga, misal karena developernya itu cuman paham di 1-2 modul gitu, nggak secara menyeluruh karena mungkin secara cakupan kerjanya dia belum bisa menguasai semuanya karena misal masih junior. Jadi level developer juga ada bedanya antara junior dan senior, jadi dari expertise kodenya gitu. Nah, tadi juga sempat dibilang ada beberapa bugs yang dianggap remeh. Terus yang berikutnya adalah karena developer tuh sebenarnya bukan ahlinya dari ngetes gitu. Jadi nggak semua developer tahu cara tes. Misalkan ada teknik boundary boundary value gitu kan. Terus juga ada misalkan ada skenario testing kayak misal decision making table, skenario-skenario. Nah, happy flow, negative flow, terus juga macam kayak edge cases. Nah, itu nggak semua developer tahu. Dan bahkan banyak developer yang kayak critical thinking-nya kurang. Maksudnya kalau user tuh pasti ada kalanya misalkan user switching internet dari WiFi ke internet provider GSM. Nah, ada switching ininya tuh suka ada internet not available. Misalkan untuk skenario-skenario yang penting, apakah bisa kejadian error atau enggak. Misal kayak orang lagi beli food delivery gitu. Nah, pas masa error itu, apakah ordernya kebuat atau dia dari front end-nya error, tapi sebenarnya ordernya jalan. Nah, banyak hal-hal yang edge case kayak gini tuh kurang dipikirin. Terus juga skill set dan mindset. Tentu tadi sempat disebutin, jadi ada perbedaannya kalau testingnya nemuin banyak issue, error, itu kan kesannya kayak developer
proses developing-nya itu nggak benar gitu. Jadi kayak dia suka ada gaming diumpetin gitulah. Kurang insight seperti kayak ada berbagai fitur di aplikasi kita, cuman kalau developer tuh cuman taunya hanya beberapa doang. Bisa jadi karena kurang pengalaman atau dia kurang paham cara kerja di modul-modul lain. Misal yang ribet mungkin dari perhitungan pajak, males ngitungnya jadi auto oke aja. Nah, biasanya kurang insight juga ini bisa berdampak ke tes skenarionya. Misal kayak ada perubahan fitur yang harusnya dia ngecekin regression testnya, tapi karena nggak ada yang ngasih tahu dan dia juga nggak tahu, makanya jadi nggak dites. Tahu-taunya belakangan lah di fase-fase akhir. Terus ada juga dampak dari beban mental. Jadi developernya ini kalau dia kerja sendiri, tes sendiri, deploy sendiri gitu. Jadi kayak dia itu bakalan apa ya, overwhelm, jadi burn out lah. Jadi kerjaannya semuanya dikerjain sendiri. Dan waktu juga scope-nya, karena ya tadilah kerjaan dia tuh ada banyak, ada ngedevelop fitur misalkan, terus ada bugs di production, terus juga termasuk testing juga. Jadi ada beberapa aspek testing yang mungkin jadi nggak dikerjain, kayak misalkan kayak ada performance, terus juga cuman happy flow doang, jadi shallow testingnya, security-nya bahkan mungkin nggak kerjain. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian yang dampak yang bisa disebabkan oleh kalau dev yang ngetes sendirian. Nah, sebenarnya kalau QA dedicated itu punya banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin ini teman-teman udah paham juga ya. Kayak ada skill khusus kalau testing itu berbeda dari develop. Jadi kayak ada mindsetnya berbeda, terus juga dari pengetahuan akan modul juga memperkaya skenario testing, perspektif user yang mungkin lebih dekat dengan QA. Nah, ini ada banyak dan juga termasuk scope-scope yang bisa dikerjakan QA juga jadi lebih luas lagi, karena biasanya waktu yang dibutuhkan testing itu udah khusus gitu, jadi bisa berjalan paralel, developer ngerjain apa, testing ngerjain apa. Jadi di waktu sprint itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Nah, sebenarnya ini mirip sama kayak istilah perawat dan dokter. Kerjaan perawat, coba kalau teman-teman pikirin kerjaan perawat itu mungkin kayak ngingetin pasien buat minum obat misalkan, terus juga tensi darah, terus juga kayak ada ngeganti apa tuh namanya, infus. Nah, itu kan kerjaan perawat. Apakah kerjaan perawat ini bisa dikerjain dokter? Jawabannya adalah bisa gitu. Dokter bisa ngelakuin hal-hal yang tadi gue sebutin. Dokter bisa nge nge ngingetin pasien makan dan makan obat dan lain-lain. Nah, tapi kenapa dokter nggak melakukan itu semua gitu kan? Karena kita tahu ada pekerjaan yang nggak bisa dilakuin sama perawat gitu, ada waktu si dokter ini sangat berharga lah ya kalau dia ngerjain itu semua sendiri, itu sayang. Ada waktu dokter misalkan buat ngelakukan operasi, terus ada waktunya dokter ngelakukan hal-hal yang nggak bisa dilakuin sama perawat, misalkan untuk analisa penyakit-penyakit, dan bahkan dokter pun harus keep up to date dengan kondisi kesehatan dunia gitu, terus belajar soal virus baru, terus dan jurnal-jurnal, kan ada banyak gitu. Kalau untuk ngingetin pasien minum obat harus dikerjain dokter atau bahkan dokter lain, kayak dokter sesama dokter ngerjain kerjaan yang kayak gitu, itu kan akan sangat merepotkan lah ya, waktu jadi terbuang untuk hal-hal yang nggak maksimal gitu. Nah, termasuk kayak dev juga sih sebenarnya. Dev bisa melakukan testing, tapi ya itu tadi effortnya dia jadi ada beban kognitif mental lah ya, ada tadi bilangnya apa sih kerugiannya? Ada beban mental karena dia harus ngerjain itu semua sendiri. Tuh, tuh. Nah, idealnya developer juga melakukan pengujian tapi jangan sampai ngelempar semuanya ke QA. Tentu ada proses testing di mana biar developer juga ngetesnya jadi lebih baik. Nah, nanti kita bahas di diskusi ya untuk hal gini. Jadi intinya itu bentuknya itu harus mirip kayak gini nih, kayak Swiss cheese model. Jadi kan kalau lobangnya keju itu bisa
beda-beda gitu kan. Bisa bisa jadi sebuah bugs itu lolos di lubang layer 1 gitu, tapi di layer 2 harusnya ketangkap. Di layer 3 misalkan ada yang proses yang memastikan itu semua. Jadinya bugs-nya itu nggak rilis ke production, harus disertai dengan level testing di multi layer. Ada banyak prosesnya, termasuk kayak dev harusnya juga testingnya lebih dipastiin lagi dia misalkan nggak terlalu kayak lempar ke QA. Mereka juga ngelakuin sebuah testing yang cukup nge-cover hal-hal yang penting gitu, kayak P0 test skenario tuh harus dijalanin sama mereka, kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana caranya devnya lebih bagus? Bisa jadi menurut gua ada proses pair testing. Pair testing itu QA dan dev ngetes barengan. Maksudnya kayak misalkan ada sebuah fitur, kita tes bareng yuk sama dev gitu. Fitur barunya dev sama QA bisa ngetes di, kalau dulu misalnya waktu di kantor bisa duduk bareng, ada fiturnya apa di lokalnya dev, kita coba tes apa kira-kira yang perlu diperhatikan, apa kira-kira perlu diuji. Lama-kelamaan si devnya juga jadi makin paham, oh ini kalau ada requirement kayak gini, cara ngetesnya gimana, terus juga apa aja yang harus dites, makin pinter dia untuk ngetes. Jadi ketika dia verifikasi kerjaannya harusnya jadi lebih baik gitu, karena dia udah paham cara ngetes. Masuk kayak QA coaching. QA coaching itu ada role khusus bahkan, quality coach gitu. Itu biasanya di perusahaan-perusahaan di Australia, macam kayak Atlassian, terus juga Canva, itu dia hiring QA coach. Mirip kayak Scrum Master, kalau teman-teman pernah kerja di Scrum metodologi atau Agile. Jadi ada orang khusus yang tugasnya kayak yang non-development, nggak bikin fitur, tapi dia bisa ngasih tahu testing gitu. Ya Scrum Master lah kita bahas. Scrum Master kan dia nggak ngedevelop fitur, tapi dia bagian dari development team. QA coach juga gitu, jadi kita ngasih tahu misalkan, oh ada sebuah requirement dari tes shift left-nya, misalkan ini requirement-nya apa yang kurang, kira-kira ada loophole nggak sih dari acceptance kriterianya. Masuk kayak ini skenario tesnya yang harus diupdate apa, ini apa, nanti dieksekusinya sama si dev. Atau bahkan kayak ada best practice apa nih untuk bisa di-share dengan QA. Bikin kayak semacam kayak sharing session setiap minggu atau sebulan sekali, itu tugasnya si QA coach. Nah, tes Flick ini salah satu hal yang lagi gue implementasi di kantor. Jadi kita bikin dokumentasi sebenarnya, fitur tapi direkam. Misalnya cara bikin user baru gimana journey-nya, misalkan ada tips dan trik untuk shortcut-nya biar tesnya cepat, misal ubah database, flag-nya. Nah, itu direkam semua. Tujuannya biar bisa si developer itu paham gimana cara testing, termasuk kayak onboarding engineering baru. Jadi onboarding engineering baru tuh biasanya kan harus diajarin ini fiturnya kayak gimana. Nah, kalau punya dokumentasi rekaman video kayak gini, tinggal serahin aja dia buat nonton gitu. Jadi di kantor gue tuh udah ada beberapa video untuk onboarding new user, jadi tinggal nonton itu aja. Nanti kalau ada perubahan fitur yang signifikan, diupdate, bikin ulang videonya. Gitu kurang lebih. Nah, dari teman-teman sendiri boleh diceritain gak sih proses misalkan testing di kantor tuh kayak seperti apa prosesnya? Jadi biar nanti mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng, ada inisiatif apa yang bagus atau ada yang bisa menginspirasi mungkin buat teman-teman yang lain. Gitu. Oke, pertama ada pertanyaan nggak dari materi yang gue sampaikan? Apakah terlalu cepat?